Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, pasti bisa. Iya. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita masih di tema B, yaitu bumiku, tema H ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran ini sehingga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita di subtema 2 yaitu bumiku dan musimnya. Ya, bumiku dan musimnya. Nah, sekarang lagi musim prihatin ya. Musim apa? Musim hujan, musim banjir, air banyak di mana-mana ya Allah. Subtema kita bumi dan musimnya. Pembelajaran kita yaitu kompetensi dasar 3.8 4.8 yaitu memahami isi teks non-fiksi. Kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan informasi yang terkandung dalam infografis. Ya, bisa dibuka, nanti dilihat halaman 58, buku TMT tema H, halaman 58. Kalian sudah paham itu infografis? Di sini materinya menjelaskan informasi yang terkandung dalam infografis. Apa itu infografis? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa informasi itu kita bisa mendapatkannya dari mana? Dari teks ya. Nah, selain dari bentuk teks, informasi juga sebenarnya kita bisa mendapatkan dan bahkan bisa menyajikan dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Itu terdiri dari dua kata, info dan grafis. Info apa info? Info selayang pandang, informasi, pemberitahuan, penjelasan namanya info. Graf apa? Grafis apa? Grafis. Ada tuh di medsos pornografi ya. Porno jorok, grafi apa? Gambar. Jadi infografis, informasi berkaitan dengan gambar. Maksudnya apa? Infografis adalah bentuk penyajian informasi dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk tulisan, tapi secara jelasnya itu ya, yang paling menonjol di infografis itu adalah informasinya dalam bentuk gambar yang menarik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar informasi yang disampaikan itu lebih mudah dipahami oleh pembaca dengan adanya gambar, tampilan gambar itu dengan mudah, dengan cepat kita akan memahami isi informasi. Coba sekarang, ya kita buktikan nih. Nah, coba temukan informasi pada infografis berikut. Nah, di sini ada infografis, artinya informasi yang disajikan dengan gambar. Tuh, di situ ada gambar apa tuh? Ada gambar payung. Ya, gambar payung. Dan ada tulisan di situ, tips sehat di musim hujan. Kemudian perhatikan juga di atas nomor 1 tuh ada. Nomor 1 di situ ada gambar, ya. Ada gambar lingkaran, kemudian dengan sub-sub dengan bagiannya di situ ada apa? Ada minuman, air, ya, ada air, ada minuman. Kemudian ada apa? Ada buah digambarkan dengan sepotong jeruk, ya, kelihatan di situ itu menunjukkan buah. Kemudian ada lagi gambar semangkok nasi, bahan pokok. Kemudian ada juga gambar apa itu? Ada sayuran, ya.
ada sayuran, kemudian ada juga gambar irisan daging. Itu yang pertama, jaga pola makan. Dinyatakan dalam bentuk infografis, informasi melalui gambar. Yang kedua, itu dinyatakan juga dalam sebuah gambar, dua olahraga. Apa gambar yang ada? Itu di bawah angka 2 ada tuh beban ya, tangan menggenggam. Di situ ada beban kilogram. Itu punya makna itu. Apa maksudnya? Apa beli telur 2 kilogram? Bukan. Di sini ada kaitannya dengan olahraga. Kalian sudah paham tentunya ya. Kemudian di sebelah kanannya itu masih di kelompok 2 olahraga. Itu ada apa tuh? Ada tangan menggenggam juga sama ini. Barbel. Ya, artinya apa? Olahraga. Ya, menjaga fisik kita dengan olahraga. Kemudian ada juga gambar bat gitu ya, atau alat pemukul di permainan tenis meja. Nah, ini informasinya namanya ini infografis. Jadi menuangkan informasi dengan melalui gambar. Di situ ada tulisan, hanya yang lebih dominannya adalah gambar. Berarti kita sepintas kita sudah bisa menangkap informasi yang ada di sini, yaitu bagaimana kita menciptakan diri kita sehat ya, menjaga tips agar tetap selalu sehat. Sedangkan situasi sekarang musim hujan rentang dengan berbagai macam penyakit ya, anginnya bisa membuat masuk angin, kegerimisan bisa menyebabkan flu, pilek, demam dan lain sebagainya. Maka tips yang untuk menjadikan diri kita tetap sehat di musim hujan, di situ ada gambar. Ternyata kita harus menjaga pola makan. Makanan ada berapa itu? Ada berapa? 4 macam ya. Ada makanan pokok, pakai sayur, ada daging, dan teman-temannya termasuk telur. Ada buah, berarti 4 sehat ditambah yang kelima, 5 sempurna, yaitu minum. Itu minum mineral ditambah dengan minum susu kan gitu ya. 4 sehat, 5 sempurna, minum susu. Bukan hanya cukup makan saja yang teratur gizi seimbang. Kalau tidak olahraga bahaya. Bisa-bisa badannya menjadi bengkak. Nah, itu informasi ya, informasi dari infografis. Oke. Kita lanjut sekarang. Ya, di sini coba buka buku paket halaman 58. Paket H ya. Halaman 58. Selanjutnya apa? Perhatikan di situ ada infografis. Ya, infografis yang judulnya apa di situ? Thailand. Kamu perhatikan ya. Terus selanjutnya apa? Mencatat informasi penting. Informasi penting yang ada di situ dicatat tuh. Ya, coba perhatikan di gambarnya tuh. Ada Thailand. Halaman 58. Di situ ada gambar. Gambar apa? Pertama, gambar bendera. Merah, putih, biru. Ya, kemudian ada lagi gambar apa tuh? Gajah. Oh, gajah putih, tapi warnanya bukan putih ya, gajah. Kemudian ada lagi itu gambar apa tuh? Gambar menunjukkan iklim ya, iklim di mana? Di Thailand tentunya ya. Ada awan, ada cerah dan lain sebagainya. Kemudian penduduk. Ada lagi gambar ibu kota. Terus gambar bagaimana komunikasi berbahasa. Kemudian di situ ada gambar peta, ada tulisan Chiang Mai, ada tulisan Bangkok. Kemudian ada juga lagi di situ apa? Gambar perahu, yaitu Phuket. Ya, apa itu? Nah, ini informasi yang dituangkan melalui gambar, namanya infografis. Nah, kalian catat tuh apa informasi yang ada di situ tuh berkaitan dengan bendera tuh, ada warna itu merah, putih, biru menunjukkan apa? Kenapa di situ ada gajah, nggak kancil aja gitu. Nah, ini kaitannya dengan negara Thailand ya. Nah, informasi itu kamu dapatkan berdasarkan infografis, yaitu dari mengamati gambar yang disajikan.
Nah, setelah dicatat, tadi ya dipahami, dicatat. Coba sekarang tuh catat deh satu-satu. Catat, ya. Udah catat, cepet aja catatnya nih nanti ya. Catat. Berikutnya apa? Setelah memperhatikan infografis tadi, dan sudah mencatat juga hal penting, selanjutnya menuangkan ke dalam peta pikiran. Masih ingat bagaimana cara membuat peta pikiran? Itu ada di halaman 59. Nih, tuh. Tadi yang kalian baca infografisnya tentang Thailand, bagaimana benderanya dijelaskan di situ. Ya, bahasa yang digunakannya, bahasa apa yang digunakannya? Bahasa apa? Bahasa Thai. Bahasa apa? Thai, bukan bukan Thai. Thai. Kemudian bendera. Benderanya apa tadi? Terdiri dari warna ya, warna apa? Merah, putih, biru. Kemudian bidang pariwisata. Bidang pariwisata ada di situ, ada tadi apa? Phuket ya. Ya, itu uh, tempat rekreasi pantainya yang luar biasa indahnya. Namun belakangan setelah tsunami ya katanya mengalami kerusakan. Kemudian bentuk pemerintahannya bagaimana di situ. Terus penduduk Thailand itu dari mana ya asalnya, terus penduduk aslinya. Di situ ditulis secara singkat. Inilah namanya apa? Menyajikan informasi dengan bentuk peta pikiran. Kalau tadi dengan infografis, kemudian bisa juga dengan peta pikiran. Kalau peta pikiran tanpa gambar, adanya kotak-kotak. Ya, oke. Lanjut ya, yaitu menyajikan. Tadi kita sudah tahu apa itu infografis, bagaimana kita memahami isi informasi dari infografis tadi. Sekarang menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Bagaimana kita menyajikannya? Pertama, buatkan rangkuman teks dengan membaca memindai. Cari teks, ya, cari teks bacaan. Kemudian buatlah rangkuman dengan cara membaca memindai. Apa itu membaca memindai? Masih ingat pembelajaran kemarin? Membaca memindai yaitu membaca cepat untuk menemukan informasi penting. Kata penting tulis ya, kata-kata pentingnya. Informasi penting yang kedua, pilihlah informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis. Nah, setelah tadi ditulis yang penting-pentingnya, dipilih ya mana yang representatif, mana yang lebih mewakili dari informasi penting yang banyak tadi ya, dipilih. Untuk apa? Untuk dibuatkan kan infografisnya. Langkah selanjutnya, nah mulailah membuat infografis di kertas. Sajikan dengan gambar yang menarik, kasih warna sehingga betul-betul bagus, menarik. Ya, itu bagaimana? Itu cara menyajikan infografis. Berikutnya, nih ada di sini contoh infografis. Ya, contoh. Sebab kalian nanti ada tugasnya membuat infografis dan menuangkan ke dalam peta pikiran. Tuh, ada tugasnya ya. Kenapa sih selalu ada tugas? Ya, kalau tidak ada tugas, kalian tidak mendalami materi. Ya, dengan memberikan tugas, kalian akan terlatih dan kemudian mencoba dan insya Allah bisa. Di sini ada contoh, Bapak kasih contoh ya. Contoh infografis. Di situ ada gambar, menarik nggak? Menarik. Apa gambarnya? Itu ada, pertama sekali itu ada apa? Ada nyamuk, ya, nyamuk warna belang-belang ya, putih hitam. Kemudian di situ ada juga gambar apa? Gambar tuh, ya, si Mbak nih, Mbak Teteh nih, ya. Nah, ini kayaknya masih TK nih, masih kecil ya. Oh, tapi udah luar biasa hebat nih, ya, anak SD kelas 6. Ya, tapi nggak pakai jilbab, ya, jangan ditiru ya. Nah, di sini gambar pertama ada. Ini namanya infografis. Kemudian gambar kedua lain lagi, orangnya sama. Kemudian gambar ketiga lain lagi. Ada tulisan di situ, ada mengubur. Mengubur apa? Barang bekas. Terus ditambah plus. Mencegah demam berdarah dengan 3M plus. 3M, 1 apa? Menguras. 2, menutup. 3, mengubur. Ditambah plusnya 1, menghindari gigitan nyamuk. Nah, dari infografis ini kalian akan bisa memahami
bagaimana cara mencegah demam berdarah. Pertama, ya kuras dong. Kamar mandi itu bak mandinya dikuras. Setiap ya seminggu paling enggak seminggu sekali, kalau tidak 2 kali ya, karena jentik itu cepat berkembang biaknya ya. Kemudian menutup ya tempat-tempat seperti gentong, ember, apa ya ditutup. Kemudian kalau membuang tempat-tempat seperti ember, plastik, botol aqua gelas itu ya yang bisa menampung air segera dikubur. Terus pakailah obat itu supaya kalian bisa terhindar dari gigitan nyamuk. Nah, itu informasinya kan dengan melihat gambar langsung kita menemukan bagaimana cara mencegah demam berdarah. Nah, kalau sudah, insya Allah kalian sudah paham. Sekarang masuk ke tugas dan latihan. Pertama, bacalah teks bacaan pada buku paket tema H halaman 79 ya. Nanti tugasnya itu bacaannya di 79. Tapi tugasnya yang ini nih. Apa tugasnya? Buatkan infografis semenarik mungkin, digambar dan diberi warna yang kreatif. Ya, sumber informasinya mana? Itu tadi dari bacaan halaman 79, judulnya apa? Masalah sampah tak kunjung usai. Itu judulnya. Nanti kok kalau yang kedua, buatkan juga peta pikiran. Jadi di peta pikiran yang di tengah itu dikasih kotak apa? Masalah sampah tak kunjung usai. Kemudian mulailah kalian kembangkan menjadi beberapa sumber informasi dari peta pikiran ya. Contohnya ada di halaman 59. Yang tadi tuh, yang tadi ya contohnya yang tadi tentang Thailand ada bahasanya, tulis bahasa yang digunakan bahasa resminya yaitu bahasa Thai, benderanya kemudian dijelaskan gitu. Ini sama juga sama di sini. Sama di sini, hanya bedanya masalah yang kalian cari di sumber informasinya yaitu halaman 79 tentang sampah tak kunjung usai. Kemudian tugas yang kedua, membuat peta pikiran ya. Dari mana? Dari bacaan masalah sampah tak kunjung usai. Nah, udah ya. Jadi tugasnya ada 2 hari ini. Pertama, membuat infografis, ditulis, digambar ya, gambar yang menarik. Kemudian yang kedua peta pikiran. Jadi ada 2 ya, kerjaannya ada 2, dikirim ke Moodle. Coba melalui PDF ya, PDF kan udah dikasih itunya videonya, atau cari sumber informasi bagaimana ya cara mengupload foto dengan menggunakan PDF ya. Itu nanti ada 2 lembar, sekali kirim cukup, 5 lembar sekali kirim cukup, jadi tidak ngirim bolak-balik ngirim. Oke ya, silahkan, selamat belajar, selamat berjuang, selamat menjadi siswa yang aktif, kreatif, disiplin, santun ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.